Jadi di video kali ini kita akan membahas seorang aktor Hollywood dan juga seorang legenda dari American football. Divonis menjadi tersangka utama karena pembunuhan istri. Dan bukti-bukti yang ditemukan di TKP mulai dari tetesan darah, jejak kaki dan sebuah sarung tangan yang berlumuran darah cocok dengan DNA-nya O.J. Simpson. Tapi ketika di persidangan, jaksa penuntut umum ini memintanya untuk mencoba sarung tangan tersebut. Bahkan pengacaranya saat itu mengatakan sarung tangan itu tidak muat dan Anda harus melepaskannya. Apakah hakim membebaskannya? Tentu, mari kita bahas di video kali ini. Orenthal James Simpson atau dikenal dengan O.J. Simpson. O.J. Simpson lahir 9 Juli 1947 di San Francisco, Amerika Serikat. Ketika usianya 2 tahun, Simpson ini didiagnosis menderita rakitis, suatu kondisi yang menyebabkan kakinya menjadi berkaki merpati atau ya kayak bengkok gitu. Dan untuk mengatasi hal tersebut, ia harus menggunakan sepasang sepatu yang terhubung dengan batang besi selama beberapa jam setiap hari sampai usianya yang ke-5 tahun. Sedangkan orang tua Simpson berpisah di tahun 1952. Ia dibesarkan oleh ibunya dan seorang saudara laki-laki dan 2 saudara perempuannya yang tinggal di daerah berbatu-batu. Sebagian besar di tempat tinggalnya itu penduduknya berkulit hitam. Ketika usianya 13 tahun, dia bergabung dengan sebuah geng yang disebut dengan Persia Warriors, yang membuatnya ditahan di pusat bimbingan pemuda San Francisco selama hampir 1 minggu di tahun 1962. Saat itu Simpson ini bersekolah di Galileo High School, walaupun nilai sekolahnya buruk dan bisa menghambat peluangnya untuk bergabung dengan program sepak bola perguruan tinggi. Tapi O.J. tidak menyerah. Ia pun berhasil mengalahkan persaingan di City College of San Francisco sampai pada akhirnya ia pun diterima oleh Universitas of Southern California sebagai gelandang sepak bola. O.J. pertama kali dikenal ketika menjadi gelandang di All-American 2 kali dan mencetak rekor NCAA dan memenangkan piala Heisman di tahun 1968. 1 tahun setelahnya, O.J. bergabung dengan tim profesional Buffalo Bills. Tetapi keberhasilannya baru benar-benar terlihat ketika O.J. ini menonjolkan kecepatan larinya yang luar biasa. Dan pada akhirnya O.J. dikenal dengan julukan The Juice. O.J. meraih pencapaian yang sangat luar biasa dengan mencatatkan lebih dari 1000 yard berlari selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 1972 sampai 1976. Dan pada tahun 1973, ia mencatat sejarah sebagai pemain NFL pertama kali yang berhasil berlari lebih dari 2000 yard dalam satu musim. Selain itu, sebagai pemain belakang, O.J. ini mencatat rekor liga yang kemudian pecah dengan mencetak 23 touchdown di tahun 1975 dan juga mencatat 273 yard berlari dalam satu pertandingan melawan Detroit Lions pada hari Thanksgiving 1976. Sampai pada akhirnya O.J. ini mengakhiri karir American footballnya setelah 2 musim terakhir di tahun 1978 dan 1979 bersama tim kota kelahirannya. Sebelum pensiun dari American football, O.J. ini sempat bermain beberapa film. Dia muncul di miniseri Rhodes di tahun 1977, The Cassandra Crashing di tahun 1976 dan Capricorn One di tahun 1978. Setelah pensiun dari American football, dia beralih ke dunia film. O.J. bermain di Back to the Beach. Di balik banyaknya prestasi yang diraih O.J., ternyata O.J. juga memiliki sisi kelam dalam hidupnya. Dengan berbagai kasus yang sangat menghebohkan dan bisa dibilang cukup sadis, nama baik legenda American football tersebut seketika hancur setelah dia divonis sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan istrinya, yaitu Nicole Brown Simpson dan temannya Ronald Goldman. Nicole dan Ronald ditemukan tewas di luar rumah Nicole dengan luka tikaman. Sedikit informasi, saat itu Nicole dan O.J. ini sudah bercerai dan tinggal secara terpisah. Dan kedua jenazah itu ditemukan tetangganya dengan keadaan yang sangat mengenaskan dan darah berceceran di mana-mana. Kasus ini dipenuhi sensasi, mulai dari interogasi dan sampai aksi kejar-kejaran mobil polisi dan mobilnya O.J. Sampai ke persidangan yang super heboh pada masanya. Saat itu, O.J. ini melarikan diri dari polisi dengan naik mobil Ford Bronco 1993 yang disupiri oleh sahabatnya sekaligus rekan satu timnya, yaitu Al Cowlings. Aksi pengajaran ini benar-benar menjadi pusat perhatian banyak stasiun televisi.
Bahkan saking ramenya, stasiun TV saat itu menghentikan siaran langsung final NBA di tahun 1994 demi untuk menyiarkan pengejaran O.J. Simpson. Puluhan juta bahkan ratusan juta orang menonton siaran tersebut. Jadi kenapa O.J. ini dikejar banyak polisi dan sampai ditayangkan di TV? Jadi sehari sebelum kejadian ini terjadi, tepatnya di tanggal 12 Juni 1994. Di siang hari, Nicole dan O.J. ini pergi ke sekolah anak mereka di Sydney The Powell River Middle School. Dan jam 6.30 malam atau jam setengah 7 malam, Nicole bersama anak-anaknya ini dan beberapa orang lainnya tiba di restoran yang bernama Mezzaluna, tempat di mana Ronald Goldman bekerja sebagai pelayan yang kebetulan Nicole dan Ronald ini sudah saling mengenal satu sama lain. Setelah itu, mereka pun pulang ke kondominiumnya di Bond Drive, Brentwood. Jam 9 lewat 15 malam. Di hari yang sama, saudara perempuannya Nicole menelpon manajer restoran Mezzaluna dan mengatakan kalau ibunya tadi meninggalkan kacamatanya di sana. Pada saat itu, kebetulan Ronald ini masih ada di lokasi dan dia bersedia untuk mengantarkan kacamata tersebut ke rumahnya si Nicole ini. Jam 9 lewat 50 malam, Ronald meninggalkan restoran Mezzaluna dengan membawa amplop putih yang berisi kacamata tersebut. Dan setelah itu, Ronald pun tidak ada kabar. Di sisi lain, sekitar jam 10.15 malam, salah satu tetangga Nicole mendengar anjing menggonggong dan menangis ketika lagi menonton TV. Karena tetangganya ini merasa ada yang aneh, mendengar anjing terus menggonggong. Tetangganya itu pun mulai mencari di mana sumber suaranya berasal, dan ternyata sumber itu berasal dari rumahnya Nicole. Ketika tetangganya membukakan pintu gerbang rumah Nicole, mereka menemukan Nicole dan satu orang pria dengan kondisi yang sangat brutal dan darah berceceran di mana-mana. Saat itu tetangganya itu pun langsung menelpon 911 dan tidak butuh waktu lama, polisi langsung mengamankan dan melakukan olah TKP. Karena memang jenazah Nicole dan Ronald ini di luar rumah dan keadaannya benar-benar brutal sampai keadaannya Nicole itu hampir terputus lehernya, polisi saat itu menutupi jenazah keduanya dengan selimut yang ada di dalam rumah. Selain kedua jenazah Nicole dan Ronald, polisi juga menemukan sarung tangan kulit berwarna hitam dengan banyak darah dan juga amplop yang berisi kacamata tersebut. Kenapa O.J. dicurigai sebagai tersangka utama? Karena pada malam kejadian itu juga, polisi ini memutuskan dua orang detektif untuk memberitahu O.J. kalau istrinya sudah meninggal karena terbunuh. Kedua detektif ini langsung berangkat ke rumah O.J. Ketika sampai di rumah O.J., mereka pun mengetuk pintu rumah, tapi tidak ada jawaban. Ketika kedua detektif ini sedang mengecek O.J. ini ada di rumah atau tidak, mereka ini tidak sengaja melihat bercak darah di pintu mobil Bronco berwarna putih milik O.J. Dan di dalam mobil putih tersebut lebih banyak lagi bercak darah. Kecurigaan mereka semakin meningkat dan mereka mencoba masuk ke dalam rumah O.J. dengan paksa. Di dalam rumah, tepatnya di dalam kamarnya O.J., mereka melihat beberapa tetesan darah dan juga mereka ini menemukan sebuah kaos kaki. Selain itu, mereka menemukan sebuah sarung tangan kulit berwarna hitam yang berada di belakang rumah O.J. dan ternyata sarung tangan itu sama dengan yang ada di TKP. Ternyata di rumah O.J. itu tidak ada O.J. tapi ada anaknya dan juga salah satu temannya yang bernama Kato. Ketika ditanya O.J. ini kemana, mereka mengatakan kalau O.J. berada di California untuk mengikuti perlombaan golf. O.J. pun segera dikabari dan dia segera memesan tiket untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, O.J. ini pun diinterogasi. Menurut pengakuan alibi dari O.J. Simpson, ketika jam 9.30 malam, O.J. dan temannya yang bernama Kato pergi ke McD terdekat untuk makan malam dan pulang sekitar 9:45. Kato yang memang pada saat itu lagi menginap di rumah O.J. Ketika jam 10.40 malam, Kato secara tidak sengaja mendengar 3 bunyi keras di dinding luar rumah tamu tempat dia menginap. Atau beberapa jam sebelumnya, seorang supir limosin yang bernama Alan Park datang ke rumah O.J. Seharusnya O.J. ini ada jadwal penerbangan sekitar jam 11:45 malam. Dan sekitar jam 10:40 malam, Alan mencoba menghubungi O.J. lewat intercom beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Tidak lama setelah itu, Alan ini melihat kalau ada bayangan seseorang yang tingginya itu sekitar 6 kaki dan beratnya kurang lebih 91 kilo berjalan lewati jalan masuk rumah O.J. Jam pun sudah menunjukkan jam 11. Alan mencoba menghubungi O.J. lagi dan kali ini O.J. menjawab. O.J. mengatakan kalau dirinya baru saja bangun dan selesai mandi. Dan pada jam 11:45 malam, O.J. pun berangkat dalam penerbangan. Kalau barusan adalah alibi yang dibuat oleh O.J.
Singkat cerita, pada tanggal 15 Juni 1994, OJ ini menyewa seorang pengacara bernama Robert Shapiro. Dan keesokan harinya, 16 Juni 1994, OJ pun hadir di pemakaman Nicole bersama anak-anaknya. Ketika ditanya media, OJ pun menjawab kalau dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus Nicole. Tapi banyak yang berspekulasi kalau pelakunya adalah OJ sendiri. Apalagi ditemukan barang bukti yang sama dengan temuan di TKP. Setelah pemakaman, tepatnya tanggal 17 Juni, OJ memutuskan untuk bersembunyi dan menghindari para media. Karena memang pada saat itu semua media tertuju kepadanya. Dan kasus ini benar-benar ramai dibicarakan. OJ pun bersembunyi di rumah salah satu temannya, yaitu Robert Kardashian. Awalnya, OJ terlihat sangat kooperatif dan dia mengatakan akan menyerahkan diri. Tapi sayangnya, OJ mencoba mengakhiri hidupnya di rumah Robert. Dan pada saat itu juga, Robert pun mencoba mengusir OJ dari rumahnya. OJ pun langsung mengambil paspor, senpi, dan beberapa uang. Dan ia pun kabur dengan mobil Ford Bronco berwarna putih yang disupiri oleh temannya bernama Al Cowlings. Untungnya, Robert pada saat itu melaporkan ke polisi kalau OJ ini mencoba melarikan diri. Saat itu ada seratusan juta orang menonton aksi kejar-kejaran polisi dan OJ di TV. Bahkan pada hari itu, semua stasiun TV yang lagi menyiarkan pertandingan NBA beralih menayangkan pengejaran OJ. Selama kejar-kejaran itu, OJ ini duduk di kursi penumpang, sementara temannya, Al Cowlings, yang mengemudikannya. Ketika diminta berhenti, Cowlings ini mengatakan kalau dia tidak berhenti karena OJ mengancamnya dengan pistol di kepalanya dan OJ juga bermaksud mau bunuh diri. Setelah kurang lebih 2 jam kejar-kejaran, OJ pun menyerahkan diri dan berhenti di perkebunan Rockingham. Selama 1 jam bernegosiasi, OJ keluar dari kendaraannya. Di dalam mobilnya, polisi menemukan beberapa perekat make up, janggut palsu, paspor miliknya, dan sebuah senpi, seperti yang gue katakan tadi. Akhirnya, OJ menghadapi persidangan. Selain itu, persidangan OJ juga salah satu yang paling dipublikasikan dalam sejarah Amerika Serikat. OJ membawa pengacara terkenal yang sering dikenal dengan Dream Team yang dipimpin oleh Robert Shapiro dan digantikan oleh Johnny Cochran. Selain Robert dan Johnny, ada banyak nama yang dilibatkan, mulai dari F. Lee Bailey, Alan, Robert Kardashian, Shawn Hawley, Carl L. Douglas, dan Gerald Ullman. Sedangkan Barry Scheck dan Peter Neufeld adalah 2 pengacara yang dikhususkan dalam bukti DNA. Ketika di persidangan, ketiga jaksa penuntut yakin kalau OJ lah pelakunya. Dengan semua barang bukti yang ditemukan, jaksa penuntut yakin bahwa bisa memberatkan OJ. Diketahui sebelum Nicole dan OJ bercerai, Nicole pernah menelpon 911 dan melaporkan kekerasan yang dialami karena OJ. Selain itu juga, menurut keterangan polisi, sarung tangan yang ditemukan di TKP di belakang rumah OJ sangatlah cocok dengan DNA Nicole dan Ronald. Dan juga serat yang tersisa di sarung tangan di rumah OJ cocok dengan karpet mobil Ford Bronco milik OJ. Jejak darah OJ, Nicole dan Ronald pun ditemukan di dalam mobilnya OJ. Tapi hal itu dibantah oleh tim pembela OJ yaitu Dream Team. Menurut pengacaranya, kalau saat penanganan kasus pembunuhan Nicole dan Ronald di TKP tidak steril, mulai dari petugas yang tidak memakai sepatu bot, jenazah Nicole dan Ronald yang sudah ditutupi selimut yang bisa tercampur dengan DNA orang, dan juga masuk ke rumah OJ tanpa surat perintah. Kalau kalian ingat dengan kaos kaki yang ditemukan di rumah OJ, kaos kaki itu baru dilaporkan setelah 2 bulan kejadian. Ditambah lagi pada tahun yang sama, rasisme lagi tinggi-tingginya. Mayoritas orang keturunan Afrika percaya kalau OJ ini tidak bersalah atas pembunuhan yang menghebohkan tersebut. Sedangkan orang kulit putih yakin kalau legenda American football itu bersalah atas kasus pembunuhan tersebut. Dan salah satu momen yang paling diingat di persidangan OJ adalah ketika pengacara pembelanya yang bernama Johnny, jika sarung tangan itu tidak pas, Anda harus membebaskannya. Ketika OJ mencoba memakai sarung tangan tersebut terlihat ketat dan tidak pas. Ditambah lagi, pada saat itu, tim pembela OJ menyebarkan argumen tentang rasisme sistematik dalam kepolisian Los Angeles dengan menyoroti kesalahan dan ketidakpatutan dalam investigasi pengumpulan bukti. Hal ini membuat ketidakpercayaan pada proses hukum dan menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi juri. Dan media-media besar seperti ABC, CBS, NBC, dan CNN mengambil peran besar dalam menayangkan kasus OJ. Bahkan mereka ini mengalihkan tayangan reguler mereka untuk menyiarkan perkembangan kasus pada OJ. Stasiun televisi ABC bahkan meraih rating penonton tertinggi dalam waktu sepekan
Selain itu, The Los Angeles Times menjadikan kasus tersebut sebagai headline selama 300 hari berturut-turut. Stasiun TV lokal juga memberikan perhatian lebih pada kasus OJ dibandingkan dengan perang Bosnia dan peledakan bom di Oklahoma. Dan pada tanggal 3 Oktober 1995, orang-orang yang mengikuti kasus OJ pun dikejutkan dengan pernyataan kalau OJ tidak dinyatakan bersalah. Yang membuat aneh, setelah bebas dari penjara, OJ ini berulang. Di tahun 1997, OJ dihukum lagi, tapi kali ini bukan karena kasus pembunuhan. Kali ini dia tersangkut kasus perampokan bersenjata. Dan di tahun 2007, OJ lagi dan lagi ditangkap pihak kepolisian lantaran membobol kamar hotel di Las Vegas. 13 September 2007, sekelompok rampok yang dipimpin oleh OJ sendiri masuk ke kamar PlayStation Hotel di Las Vegas dengan nomor 1203 secara paksa. OJ dan teman-temannya ini mencuri memorabilia olahraga dari Bruce Fromong dan dealer lainnya. Saat itu, OJ ini mengaku kalau barang-barang yang diambilnya adalah barang miliknya yang dicuri darinya. Paham nggak kalian? Barang-barang itu juga termasuk barang-barang memorabilia yang akan dijual untuk menutupi uang yang harus dibayarkan kepada Ronald tadi. Di tahun 2008, OJ ini dinyatakan bersalah dan dipenjara selama 33 tahun. Tapi dia hanya menjalani hukuman 9 tahun dan dibebaskan secara bersyarat. Sejarah memang mencatatkan nama besarnya. Tapi sayangnya, pada tanggal 10 April 2024, OJ didiagnosa kanker prostat dan sudah menerima kemoterapi. Akhirnya OJ pun meninggal dunia, dikelilingi oleh keluarganya dengan anak dan cucunya yang mendampinginya sampai akhir hayatnya. So, jadi kurang lebih begitulah perjalanan karir dari seorang O.J. Simpson, seorang legend American football yang ternyata punya sisi gelap atau sisi lain. Kasus pembunuhan itu tidak tahu siapa pelakunya, apakah anaknya ataukah Kato, kita nggak tahu. Ya mungkin kalian bisa berspekulasi liar, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang pas, kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.